dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang. Ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, ya kan? Berarti ada kan? Ada. Kemudian SK Yudisium. Ada. Ada ya. Tentunya Ada, dalam daftar nilai ya. Oke. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin ya. Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya. Jelas. Di masa itu memang di fakultas kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Ada. Bukan hanya SK Yudisium tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ada. Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya? Bisa. Ya, semua, makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedural yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Tidak ada. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Oh, beda dulu, beda sekarang. Kalau dulu itu pakai buku panduan, kalau sekarang SOP, ya tapi ya karepmu ya guys. Yang penting intinya UGM siap ya guys ya, dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dan lulusan UGM titik. Wis tenang kowe para kadrun, tenang. Oke, batire Pak Jokowi, temannya Pak Jokowi pun siap bersaksi, bahkan sampai menyebut nama Allah. Dengerin. Siap bersaksi. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Dan kita ini temannya masih banyak ya. Nah, Jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya, Nah. memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu bilang apa? Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Pak Jokowi juga nyalon. ini musuhnya guys. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik. Dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi Pak Rudi menang. Kita rangkul langsung, kita ucapan selamat. Ya. 5 tahun berikutnya periode kedua Pak Jokowi ke rumah saya, dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak, kayak gitu. Saya enggak balon lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Nah pada saat beliau jadi gubernur, kan AD2 kosong. AD1 naik jadi AD2 naik jadi AD1 Pak Rudi. Saya dikontak, termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai, mau ngisi sebagai AD2 kayak gitu. Saya kaget, dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadinya saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama ya. Periode kedua, saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi. Maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama itu hanya di Solo loh. Sebagai contoh secara nasional hanya di Solo aja. Biasanya mesti ganti balik ke Batu, akhirnya ganti. Tapi di Solo tidak, karena kita merasa cocok. Saya merasa betul-betul cocok untuk pengabdiannya kepada masyarakat Kota Surakarta. Mantap ini ya guys ya. Tuh, lihat bagaimana sosok ya guys ya Pak Jokowi. Musuhnya dirangkul. Sama seperti Pak Prabowo zaman dulu.
Dan jikalau memang Pak Jokowi ijazahnya palsu, ya guys ya, mungkin sudah diserang dari dulu guys, saat mau menjabat wali kota. Wali kota emang ujar-ujarnya Pak Jokowi wis duwe masa, wis duwe dunia akeh apa, mikir blok, oh iya. Tapi wis karepmu lah, karepmu arep ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, arep apa pe karepmu ya guys. Yang penting rakyat Indonesia senang pernah dipimpin oleh Pak Jokowi. Bukan hanya rakyat, wong Presiden Prabowo senang mengakui kehebatan Pak Jokowi. Bukan hanya presiden lagi, tapi dunia mengakui. Tinggal tunggu saja nanti di persidangan langsung ya guys ya, di pengadilan men genah. Jadi sing kalah mlebu ming kandang kowe ngono. Siapa yang harus membuktikan orang yang menuduh atau orang yang dituduh dalam perspektif syariat Islam? Nah, sekarang kan masih terus viral perdebatan tentang tuduhan palsu ijazah Pak Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Indonesia. Nah, tanpa ada tendensius kepada kedua belah pihak, kita harus juga melihat dalam perspektif syariat. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan pegangan. Nabi SAW bersabda, "Lau yu'ton nasu bid'awahum, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Jika semua orang diberikan apa yang mereka tuduhkan, maka akan ada orang-orang yang mengklaim darah orang lain, harta orang lain. Betul. Jadi kalau misalnya semua orang ini diberikan apa yang mereka tuduhkan, kamu berzina. Enggak, saya enggak berzina. Buktikan dong kalau kamu berzina, gitu kan. Kamu korupsi. Kata orang yang dituduh itu, enggak saya korupsi. Tolong buktikan kamu korupsi. Itu kalau semua orang diberikan apa tuduhannya, maka kata Nabi, dalam Islam tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, argumen, bukti harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Tuduhannya benar atau tidak, itu argumen yang harus dibawa. Karena yang pertama kali mempermasalahkan itu kan orang yang menuduh. Maka yang menuduh itu yang membawa bukti. Orang yang dituduh tak perlu sebetulnya mengeluarkan bukti itu karena dia orangnya dituduh. Betul. Cukup bersumpah saja bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Itu dalam perspektif syariat agama kita semuanya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan kalau misalnya semua orang yang dituduh itu harus membuktikan tuduhan si penuduh, apa jadinya dunia ini? Kamu ini nepotisme ya? Enggak, saya nepotisme apa? Buktikan dong kamu kalau kamu nepotisme. Kamu mencuri uang saya ya? Enggak, saya enggak mencuri. Buktikan dong kalau kamu ini mencuri. Maka akan heboh dunia ini, penegakan hukum ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka Islam dengan salah hadis ini memberikan argumen kepada kita, memberikan pegangan kepada kita bahwa memang yang penuduh itu yang harus membawa bukti. Kalau buktinya valid berarti benar gitu kan, disahkan oleh pengadilan. Kalau buktinya tidak valid, maka itu hanya tuduhan palsu saja. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengetahuan kita. Bang Zulkifli melihat sudah sangat tepat polisi dalam hal penetapan tersangka ini artinya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sudah sangat tepat. Justru saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya, karena di diskusi ini saya pernah juga menyampaikan bahwa Prof. Mahfud ini sering offset juga. Mahfud itu kan adalah guru besar hukum tata negara. Dalam tidak semua orang ya Prof ya memahami hukum pidana ini, termasuk saya. Walaupun kami sama-sama advokat ini, tapi tidak seluruhnya yang kita pahami. Nah, salah satu offsetnya Pak Mahfud ini adalah Mahfud MD ini adalah dia meminta diapakan dulu, dibuktikan dulu di pengadilan bahwa ijazah itu asli itu tidak. Toh dia kan alumni UGM juga, mengajar juga di UGM, kan tahu dia itu betul atau tidaknya. Betul atau tidaknya Pak Mahmud bukan Mahmud
Mahfud MD pernah mengajar, pernah jadi dosen, kenapa ikut koar-koar? Benar atau tidaknya, apalagi itu rektor sudah berulang kali menyampaikan bahwa Jokowi ini benar kuliah di sini dan benar-benar tamat. Nah,